Untuk rundown-nya pertama pembukaan, selanjutnya ada pembacaan Al-Quran. Setelah pembacaan Al-Quran ada sambutan dari Ketua Umum Baki. Setelah itu ada penyampaian informasi terkait BTQ dan BBQ. Setelah penyampaian ada tanya jawab. Setelah itu ada doa, dan yang terakhir ada dokumentasi dan penutupan. Untuk tata tertibnya, pertama pengajar mulai masuk ke ruangan Zoom. Selanjutnya peserta mengubah nama akun dengan format pengajar BBQ _nama. Dan untuk mengajar BTQ, formatnya pengajar BTQ _nama. Yang ketiga, memakai pakaian yang rapi. Yang keempat, untuk menghargai pemateri, maka peserta Ikhwan wajib menyalakan video ketika acara berlangsung, kecuali darurat. Untuk peserta Ahwat, dilarang menyalakan video ketika acara berlangsung. Yang kelima, agar acara berjalan dengan baik tanpa ada suara lain yang masuk, maka peserta wajib mematikan audio. Selain nanti admin akan mematikan suara terpusat. Yang keenam, untuk sesi tanya jawab, maka peserta dapat menyampaikan secara langsung dengan menyalakan mic atau menuliskannya via Zoom chat. Yang ketujuh, supaya mendapatkan output yang optimal, diharapkan menuliskan informasi yang dianggap perlu dan tetap stay dari awal hingga akhir. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jazakumullah khairan. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kang Indra. Kepada Kang Indra dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar, Surat ke-54, ayat 17. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Indra yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan kegiatan kita kali ini. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Umum Baki kepada Kang Andre. Dipersilakan. Cek, suara saya jelas? Terdengar jelas, Kang? Ada. Tapi maaf ya kalau berisik, misalkan berisik. Jelas? Jelas, Kang. Alhamdulillah. Punten ya kalau misalkan agak berisik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pembina UKM Baki, Bapak Dr. Elan Sumarna, dan yang saya hormati pula Akang Teteh MPO, Ketua MPO, dan beserta jajarannya. Dan saya cintai dan banggakan panitia yang sudah menyelenggarakan dan mempersiapkan lancarnya
bimbingan baca Quran dan juga bimbingan tahfiz Quran dari awal sampai sekarang ya, sehingga sosialisasi ini dapat terlaksana. Dan yang saya cintai dan banggakan juga teman-teman pengajar, baik itu dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam maupun dari pengurus maupun dari umum juga, saya ucapkan jazakumullahu khairan sudah memberikan semangat bagi kami khususnya panitia untuk melaksanakan bimbingan baca Quran di Universitas Pendidikan Indonesia, di mana tanpa adanya pengajar, BBQ dan BTQ ini tidak akan berjalan. Jadi alhamdulillah teman-teman di sini sudah mendedikasikan semangat teman-teman, kemudian juga mengamalkan ilmu teman-teman dan mengajarkannya di BBQ dan BTQ ini. Semoga teman-teman di sini mendapatkan pahala yang berkah. Kemudian juga titip pesan dari saya, teman-teman pengajar luruskan niat, karena mungkin di sini ada beberapa ya, mungkin niatnya karena ingin misalkan syarat sidang atau apapun itu, sekali lagi luruskan niatnya. Insya Allah ketika kita memberikan ilmu, kemudian menti kita ataupun anak didik kita bisa membaca Quran, maka itu akan mendapatkan pahala kepada kita semua ketika mereka membacanya gitu ya. Bahwasanya dikatakan bahwasanya alif lam mim itu bukanlah satu huruf, melainkan 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan juga mim 1 huruf. Ketika teman-teman peserta didik kita membaca terus gitu ya, baik itu alif lam mim, al-fatihah ketika kita ajarkan, maka pahalanya juga terus mengalir kepada kita. Maka dari itu mudah-mudahan dengan adanya teman-teman pengajar di sini memberikan pemahaman terhadap Quran kepada peserta didik yang nantinya belum lulus membaca Quran. Kemudian juga kepada teman-teman pengajar BTQ, di sini teman-teman bakalan share motivasi ataupun cara metode-metode dalam menghafal Quran kepada peserta didik. Sama itu juga, ketika teman-teman peserta didik kita menghafal Quran beberapa surat, itu teman-teman dapat mengalirkan pahalanya juga kepada teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kembali lagi luruskan niat, dan jangan lupa teman-teman komunikasi terus bersama panitia, apapun misalkan teman-teman berhalangan ataupun itu tidak bisa mengajar, teman-teman komunikasikan dengan panitia. Jadi agar nanti peserta didiknya ketika hari Sabtu dan Ahad tidak kosong untuk mengajar. Nah mungkin itu aja. Dan juga yang terakhir mungkin permohonan maaf dari kami, dari khususnya UKM Bakti UPI selaku penyelenggara BBQ dan BTQ, kalau misalkan dirasa kurang maksimal dalam perencanaan, baik dalam perencanaan kemudian juga pelaksanaan, itu kami memohon maaf karena kami juga udah namanya tuh bergerak semampu kita gitu ya, dan di bawah sumber dayanya yang sedikit kami berusaha untuk tetap berjalannya BBQ dan BTQ ini. Nah mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi terakhir luruskan niat teman-teman. Semoga ini menjadi pahala jariah buat teman-teman. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Andre yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi pengajar BBQ dan BTQ. Yang pertama akan disampaikan teknis pelaksanaan dari BBQ terlebih dahulu. Kepada Kang Angga kami persilakan. Baik, sebentar. Tes, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Kang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah, atas rahmatnya lah kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada sore hari ini. Dan kemudian tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan ini saya akan
menjelaskan tentang apa itu bimbingan baca Quran, kemudian teknisnya bagaimana, tata tertib pengajar, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya untuk slide selanjutnya. Nah, yang pertama, apa itu BBQ? Nah, BBQ itu singkatan dari bimbingan baca Quran ya. Nah, BBQ itu dilanjut saja, di fullkan saja kepada operator. Okay. Nah, BBQ itu singkatan dari bimbingan baca Quran. Kemudian BBQ adalah program wajib bagi mahasiswa yang mengontrak mata kuliah PAI dan belum lulus tes baca Quran. Jadi BBQ ini adalah program ya wajib bagi mahasiswa baru gitu yang mengontrak mata kuliah PAI. Dan kemarin dilaksanakan pretest jika yang belum lulus, yang mana tingkatan bacaannya itu TD dan TPD, TPD 1, TPD 2, dan TD, maka mengikuti BBQ. Selanjutnya, kegiatan BBQ ini berupa bimbingan baca Al-Quran per kelompok yang dibimbing oleh satu pengajar dan dilaksanakan 1 pekan sekali. Selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang belum lulus itu biasanya kesalahan yang sering gitu ya yang dilakukan sama pembaca Al-Quran itu, yang pertama tidak konsisten dalam membaca hukuman. Jadi agak ngawur gitu ya, yang harusnya bacaan 2 harokat jadi 4 harokat, yang harusnya tidak panjang malah dipanjangkan dan lain sebagainya. Yang kedua itu tidak konsisten dalam membaca hukum gunnah. Jadi ada yang ditekan, ada yang tidak ditekan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu pengucapan vokalnya yang tidak sempurna. Jadi makhrajul huruf ya, untuk makhrajul hurufnya tidak sempurna. Dan yang terakhir, memantulkan huruf sukun selain huruf qalqalah, kayak huruf bo gitu ya, huruf bo bukan huruf qalqalah tapi malah dipantulkan. Dan oke, selanjutnya. Nah, ini ada pedoman pengajar BBQ. Jadi yang pertama, bimbingan baca Quran itu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Ahad pada pukul 7.15 sampai dengan 8.30 waktu Indonesia Barat, serta pada waktu yang telah disepakati antara pengajar dan peserta. Maksudnya dari waktu yang telah disepakati itu, jadi kami dari panitia itu membolehkan bagi akang teteh gitu ya, pengajar yang mau melaksanakan bimbingan di luar jadwal hari Sabtu dan Ahad, misalnya sepakat dengan pesertanya hari Rabu sore mau ada bimbingan misalnya, maka itu diperbolehkan gitu ya. Tinggal dikabari aja kepada panitia kalau misalnya di hari yang telah disepakati akan dilaksanakan bimbingan baca Quran atau BBQ. Yang kedua, pengajar diharapkan hadir tepat waktu pada pukul 7 di lantai 3 Masjid Al-Furqon untuk mengikuti briefing dan persiapan oleh pengurus terkait barang-barang, posisi peserta, dan lain-lain. Jadi pada pukul 7 para pengajar diharapkan sudah hadir ya di Masjid Al-Furqon lantai 3. Itu tuh nanti kita akan memberikan peralatan seperti papan tulis, spidol bagi yang perlu gitu ya. Bagi yang ingin mengajarnya lebih enak, kan ada ya para pengajar yang misalnya dia lebih nyaman menjelaskan dengan tulisan, tidak hanya melewat modul saja gitu. Nah, jadi kami sediakan. Dan itu untuk barangnya itu terbatas ya, terbatas. Jadi nanti sistemnya mungkin bagi yang butuh, misalnya kebutuhannya banyak, berarti ya siapa cepat dia dapat gitu ya, kayak gitu. Karena apa ya, qadarullah-nya gitu ya, barangnya tersedia dengan keterbatasan. Terbatas. Nah, selanjutnya poin ketiga, bimbingan pada pekanan wajib Sabtu atau Ahad itu dilaksanakan selama 6 pertemuan yang dimulai dari tanggal yang telah ditentukan. Nah, untuk pertemuan pertama itu insya Allah akan dilaksanakan pada minggu ini, pada tanggal 15 Oktober dan tanggal 16 Oktober. Gitu ya. Jadi sampai dengan mungkin nanti tanggal berakhirnya di tanggal berapa ya? Ya, nantilah ya. Lanjut. Baik, poin keempat. Jika pengajar bimbingan berhalangan hadir pada pekanan wajib, peserta tetap diarahkan untuk hadir dan akan dibimbing oleh pengajar badal. Nah, jadi kepada
Akang Teteh yang mungkin ya nanti ada hal yang sangat penting gitu ya, yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian tidak bisa hadir, mohon informasikan kepada panitia. Nanti panitia akan mencarikan pengajar badalnya. Nah, jadi terus nanti ketika apa namanya itu, ketika pelaksanaannya gitu ya, boleh ngabarin ke pesertanya kalau tidak bisa hadir, dan juga dikasih tahu ke pesertanya untuk tetap hadir gitu, walaupun Akang Teteh mungkin sedang berhalangan hadir, dan kasih tahu juga nanti akan ada pengajar badalnya. Oke. Poin kelima, selain melakukan bimbingan di pekanan wajib, pengajar disarankan melakukan bimbingan tambahan di luar pekanan wajib. Nah, jadi selain pekanan wajib yang 6 pertemuan tadi, Akang Teteh juga boleh misalnya supaya lebih nerap gitu ya ilmunya, boleh tuh disepakati dengan pesertanya terkait jadwal tambahan gitu ya. Kalau misalnya Akang Teteh berkenan dan bersedia gitu ya buat extra lesson lah ya, kayak gitu, extra time. Oke, selanjutnya poin ke-6, setelah setiap bimbingan selesai akan dilaksanakan evaluasi bimbingan yang bertujuan untuk perbaikan bimbingan selanjutnya. Nah, ini evaluasi itu dilaksanakan setelah jam 8.30 sampai dengan insya Allah nggak akan lama sih ya, biasanya paling hanya sampai 10 menit sampai 15 menit. Kemudian nanti boleh Akang Teteh pulang gitu ya. Jadi nanti setelah bimbingan selesai, nanti akan ada evaluasi. Poin ke-7, pengajar akan disediakan modul, papan tulis, spidol, dan amplop infak untuk pengajar. Nah, yang pertama mungkin modul ya. Nanti insya Allah akan dibagikan pada hari Sabtu bagi pengajar yang di hari Sabtu, dan akan dibagikan pada hari Ahad yang mengajar di hari Ahad. Ketika briefing tadi ya, jam 7 sampai dengan 7.15. Nah, kemudian amplop infak. Nah, maksudnya amplop infak ini nanti dari panitia akan diberikan ke masing-masing pengajar, kemudian nanti pengajar menginstruksikan kepada pesertanya, bagi yang mau memberikan infak untuk untuk kegiatan baki ini ya, untuk kegiatan bebeki, sangat boleh gitu ya, sangat boleh. Nah, untuk apa uang infak ini? Yang pertama untuk kelancaran kegiatan bebeki dan beteki. Jadi untuk kayak misalnya penambahan penambahan fasilitas kayak papan tulis dan spidol, kemudian untuk uang fee pemateri nanti ketika ada pembinaan bagi pengajar dan lain sebagainya. Jadi nanti 100% infak ini itu akan digunakan sebagai pensukses gitu ya, pensukses acara BBQ ini. Jadi tidak akan digunakan hal lain, insya Allah. Selanjutnya teh. Oke, poin ke-8. Nah, poin ke-8, yang pengajar diharapkan mengikuti pembinaan pengajar. Waktu pelaksanaan pembinaan pengajar akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, jadi selain Akang Teteh mengajar, tapi Akang Teteh juga akan belajar gitu ya. Nah, belajarnya dari siapa? Insya Allah nanti ada pemateri yang ahli di bidangnya ya, ahli di bidang Al-Quran untuk memberikan pematerian. Nah, untuk waktunya insya Allah nanti akan disampaikan selanjutnya. Selanjutnya, yang ke-9, pengajar melakukan presensi sebelum bimbingan kepada pengurus. Presensi sesuai kelompok pengajar. Ada pengajar umum, pengajar dari IPAI, dan pengajar baki. Jika pengajar telat datang, maka presensi dilakukan setelah bimbingan dengan konfirmasi kepada pengurus. Ini presensi ya. Jadi presensi itu dilakukan ketika briefing, sebelum briefing. Oke, lanjut ya. Nah, untuk rincinya seperti ini ya. Ada teknis pelaksanaan BBQ-nya. Jadi 7.15 sampai dengan 7.30 itu peserta berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Kalau pengajar kan tadi dari jam 7 sampai dengan jam 7.15 ya. Nah, jam 7.30 sampai dengan 7.40 itu pengajar mulai membuka bimbingannya, kemudian presensi peserta, dan tilawah bersama. Itu yang pertama. Selanjutnya, mereview materi sebelumnya dan pematerian dari buku modul. Nah, jadi mungkin ini ada di pertemuan kedua mungkin ya.
Pertemuan keduanya itu mulai sebelum lanjut materinya, itu review dulu materinya, dan dilanjutkan dengan materi yang belum dibahas, gitu ya. Selanjutnya, praktik dan latihan langsung serta penutupan. Jadi tidak hanya menyampaikan materi, tapi sebisa mungkin untuk dites satu-satu bacaannya gitu ya. Kayak apa ya? Talaki gitu ya. Dites bacaannya udah benar apa belum. Kalau yang belum benar, dikasih masukan gitu. Yang kurangnya apa. Jadi nanti pesertanya bisa apa namanya itu mengevaluasi gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, di sini ada tata tertib pengajar BBQ. Yang pertama, pengajar wajib mengikuti sosialisasi pengajar dan mengikuti pembinaan pengajar. Nah, yang pada hari ini dilaksanakan ya. Yang kedua, pengajar melakukan presensi sebelum kegiatan bimbingan berlangsung. Jadi sebelum kegiatan bimbingan, pengajar harus mengisi presensi. Jangan sampai lupa untuk selalu mengisi presensi. Yang ketiga, pengajar yang berhalangan hadir mengkonfirmasi ketidakhadirannya maksimal 1 hari sebelum kegiatan bimbingan berlangsung. Konfirmasi ketidakhadiran kepada koordinator pengajar dan kelompok bimbingannya. Oke, jadi diharapkan teman-teman pengajar di sini tidak ada yang tiba-tiba ngilang gitu ya, nggak ada kabar gitu ya. Jadi sebisa mungkin untuk mengabari gitu ya, walaupun misalnya ini kan di sini aturannya maksimal 1 hari sebelum ya, tapi yang namanya apa ya, hal-hal penting mungkin ya bisa terjadi kapan saja. Jadi kalaupun misalnya telat telat ngabarin gitu ya, itu boleh, yang penting ada kabar seperti itu. Yang keempat, setiap hari Jumat, koordinator pengajar dari pengurus DPAKI atau Departemen Pendidikan Al-Quran UKM Baki akan membagikan informasi via WA terkait bimbingan kepada seluruh pengajar. Apabila pengajar tidak mendapatkan informasi terkait bimbingan, segera hubungi pengurus DPAKI UKM Baki. Selanjutnya, Teh. Oke. Yang kelima, pengajar mengarahkan kepada kelompok bimbingan untuk tetap hadir pada kegiatan bimbingan jika pengajar kelompok tidak bisa hadir. Pengajar yang tidak bisa hadir akan digantikan oleh pengajar badal sehingga kegiatan bimbingan tetap berlangsung. Poin keenam, pengajar hadir di tempat kegiatan bimbingan maksimal 15 menit sebelum kegiatan bimbingan dimulai. Apabila pengajar terlambat datang pada kegiatan bimbingan, maka harus mengkonfirmasi kepada koordinator pengajar melalui personal chat kepada koordinator pengajar atau di grup WA khusus pengajar. Nah, jadi grup WA itu boleh ya kalau misalnya ada apa-apa disampaikan di situ. Selanjutnya, Teh. Ya, poin ke-8, memulai dan mengakhiri kegiatan bimbingan secara tepat waktu. Jadi, Akang Teteh sangat diharapkan untuk mengakhirinya tepat di 8.30, atau mungkin supaya ada ancang-ancang 8.25 gitu ya, buat nutup. Karena jam 9-nya itu ada tutorial yang mana kegiatan itu juga wajib diikuti oleh mahasiswa. Jadi supaya tidak apa itu karet gitu ya mahasiswanya untuk mengikuti tutorial. Yang ke-9, pengajar harus senantiasa menjaga komunikasi dengan peserta bimbingan kelompoknya. Jadi nanti akan ada grup WhatsApp gitu ya. Nah, itu di situ aktif aja gitu ya, berbaur dengan peserta bimbingannya. Yang ke-10, pengajar hendaknya selalu berkomunikasi dengan koordinator pengajar apabila ada hal-hal yang terjadi berkaitan dengan kegiatan bimbingan. Nah, jadi setiap bimbingan itu pastinya ada kendala-kendala. Nah, itu komunikasikan saja gitu ya dengan panitia seperti itu. Selanjutnya. Nah, untuk narah hubungnya bisa dilihat gitu ya. Di sini ada nomor WA. Ini nomor WA dari admin pengajar. Ini bisa dihubungi kalau misalkan ada kendala selama pembinaan BBQ gitu ya. Oke, sebelumnya boleh di ini dulu, di close dulu. Saya mau share screen. Oke. Nah, selanjutnya ada terkait
terkait silabus ya. Nah, jadi sedikit bercerita mungkin ya. Apakah silabusnya sudah terlihat, Kang Syafiq mungkin? Sudah, Kang. Ya. Oke. Jadi untuk silabusnya di sini ada untuk tingkatan TPD 1, TPD 2, dan TD. Jadi kalau tahun sebelumnya gitu ya, untuk pelaksanaan BBQ ini dilaksanakan selama 10 pertemuan, sebanyak 10 pertemuan. Nah, untuk semester ini dilaksanakannya hanya 6 pertemuan. Jadi untuk apa namanya itu, untuk materi yang disampaikannya lumayan dipadatkan gitu ya. Dipadatkan menjadi 6 pertemuan, seharusnya disampaikan 10 pertemuan. Jadi saya berharap pengajar dapat apa yang namanya itu menyampaikan sesuai dengan silabus. Nah, untuk tingkat pradasar 1 atau TPD 1, untuk pertemuan pertama itu perkenalan dengan anggota kelompok BBQ. Kemudian bisa memahami keutamaan Al-Quran dan mengenal serta mampu membaca huruf hijaiyah mandiri dengan benar. Nah, untuk kompetisi dasarnya mempraktikkan bacaan huruf hijaiyah berharokat fathah dan kasroh. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari modulnya, bisa dibuka modul halaman 8 sampai dengan 18. Ini untuk pekan yang pertama ya. Kemudian pekan kedua, mengenal serta mampu membaca huruf-huruf hijaiyah mandiri dengan benar. Dapat mempraktikkan bacaan huruf hijaiyah berharokat dhammah dan tanwin. Kalau di modul ada di halaman 19 sampai dengan 30. Kemudian di pekan ketiga, mengenal dan mampu membaca huruf-huruf hijaiyah sambung dengan benar, mempraktikkan bacaan huruf berharokat sukun, tasydid, dan praktik serta latihan bacaan huruf sambung. Ini di halaman 31 sampai dengan 42. Di pertemuan keempat, mahasiswa mengenal dan mampu membaca huruf-huruf hijaiyah sambung dengan benar, kemudian mempraktikkan bacaan alif lam dan layyin. Ada di halaman 43 sampai dengan 48. Untuk pertemuan kelima, berlatih membaca bacaan huruf sambung dengan memakai kaidah tajwid. Berlatih konsistensi tanda panjang atau bacaan mad, dan konsistensi tanda gunnah atau mim dan nun. Ada di halaman 49 sampai dengan 60. Dan yang terakhir, untuk TPD 1 di pekan ke-6 itu berlatih melafalkan bacaan dengan tepat dan jelas. Berlatih kesempurnaan vokal, makhrajul huruf, dan ketepatan huruf mantul atau qalqalah. Ada di halaman 61 sampai dengan 65. Selanjutnya untuk TPD 2, untuk pertemuan pertama itu seperti yang sebelumnya, perkenalan dengan anggota kelompok BBQ, kemudian memahami keutamaan Al-Quran dan mengenal serta mampu membaca huruf hijaiyah mandiri dengan benar. Kompetisi dasarnya mempraktikkan bacaan huruf hijaiyah berharokat fathah dan kasroh, ada di halaman 8 dan 18. Kemudian di pertemuan kedua, mengenal serta mampu membaca huruf-huruf hijaiyah mandiri dengan benar. Ada di halaman 19 sampai dengan 30. Yang ketiga, membaca huruf-huruf hijaiyah sambung dengan benar di halaman 31 sampai dengan 42. Kemudian membaca huruf-huruf hijaiyah sambung dengan benar, ini ada di modul halaman 43 sampai dengan 48. Di pertemuan kelima, membaca bacaan huruf, terlatih membaca bacaan huruf sambung dengan memakai kaidah tajwid. Ada di halaman 49 sampai dengan 60. Dan terakhir, di pekan ke-6 itu berlatih melafalkan bacaan dengan tepat dan jelas. Di modul di halaman 61 sampai dengan 65. Oke, selanjutnya untuk tingkat dasar, perkenalan dengan kelompok BBQ yang pertama ya, memahami pengantar ilmu tajwid, mengenal huruf hijaiyah berharokat, dan memahami serta mampu membaca bacaan huruf sukun. Kemudian untuk kompetisi dasarnya, mempraktikkan bacaan huruf hijaiyah berharokat dan bacaan huruf sukun. Ada di halaman 6 dan 11 untuk di modulnya. Untuk pekan keduanya, memahami serta mampu membaca bacaan huruf bertasydid, alif lam, layyin, dan lafaz Allah. Nah, untuk di modulnya di halaman 12 sampai dengan 20. Yang ketiga, berlatih melafalkan bacaan dengan tepat dan jelas, serta berlatih membaca bacaan huruf sambung dengan memakai kaidah tajwid. Berlatih kesempurnaan vokal ya, makhrajul huruf, dan berlatih konsistensi tanda panjang atau bacaan mad. Di modul di halaman 21 sampai dengan 29. Untuk pertemuan keempat, nanti berlatih membaca bacaan huruf sambung dengan memakai kaidah tajwid, berlatih konsistensi tanda gunnah, mim, dan nun.
Di modul halaman 30 sampai dengan 40. Yang kelima, berlatih membaca bacaan huruf sambung dengan memakai kaidah tajwid. Di modul ini halaman 41 sampai dengan 52 ya. Dan terakhir, memahami pengucapan makhraj yang kurang sempurna dan latihan. Berlatih membaca ayat dengan menerapkan kaidah tajwid dan makhraj huruf. Ada di halaman 53 sampai dengan 57. Nah, insya Allah nanti modul ini akan dibagikan juga kepada pengajar untuk dipahami, kemudian diterapkan ketika pelaksanaan bimbingan baca Quran. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Kang Angga yang telah memberikan penjelasan terkait pelaksanaan BBQ. Selanjutnya mari kita simak pelaksanaan BTQ yang akan disampaikan oleh Kang Geri. Kepadanya dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya terdengar, Pak MC. Terdengar, Kang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. insya Allah pembahasan berikutnya dari BTQ, yang sebelumnya BBQ ya. Ini masih nyambung gitu teman-teman, jadi boleh disimak juga ya. Jadi di sini saya akan bahas terkait bimbingan tahfiz Quran 2022 semester ganjil, yaitu dari DKQ Departemen Quran UKM Bakti UPI. Boleh di next. Jadi bimbingan tahfiz Quran adalah program tahfiz untuk mahasiswa UPI yang mengontrak mata kuliah PAI, khususnya yang sudah lulus tes baca Quran. Boleh di next. Nah, untuk alur BTQ secara umum itu yang pertama ada pembukaan dan sosialisasi ya, yang sekarang lagi kita laksanakan. Yang kedua itu ada bimbingan. Yang ketiga ada imtihan. Dan yang terakhir ada wisuda dan penutupan. Pembahasannya boleh selanjutnya. Nah, yang pertama untuk pelaksanaan BTQ. Nah, ini untuk rundownnya ya. Jadi ini untuk kegiatannya teman-teman. Nanti dari para pengajar BTQ terkhususnya. Nah, untuk waktunya dimulai dari jam 6.15 sampai jam 6.45, yaitu briefing ya, briefing dari pengajar. Untuk tempatnya itu di Al-Furqan lantai 3 ya. Selanjutnya dari jam 6.45 sampai jam 6.50, pengajar itu mengisi presensi dan mengambil presensi peserta. Nah, untuk tempatnya itu di Al-Furqan juga lantai 3, jadi dekat tangga. Nah, untuk Ikhwan dan untuk Akhwatnya itu dekat tangga Akhwat ya. Kan ada gitu tempatnya, beda. Nah, dari jam 6.50 sampai jam 7, pengajar kumpul gitu ya sama masing-masing kelompoknya. Dan untuk tempatnya itu di Al-Furqan lantai 3. Nanti akan ada kertas gitu ya buat penanda kelompoknya, nanti dikasih sama panitia. Boleh di next. Nah, selanjutnya dari jam 7 sampai jam 7:10 ada pembukaan. Tempatnya juga sama ada Al-Furqan lantai 3. Nah, itu kelompok masing-masing yang jadi dari pengajarnya gitu. Ada pembukaannya basa-basi lah gitu. Terus dari jam 7 sampai jam 7.50 waktu setoran. Nah, untuk setoran sendiri itu mungkin nanti dibahasnya setelah ini. Ini alur dulu aja, alur kegiatannya. Nah, dari jam 7.50 sampai jam 8 yaitu pengajar menutup gitu ya, mengevaluasi peserta dan menutup kegiatan dari BTQ. Boleh dilanjut. Nah, lalu dari jam 8 sampai jam 8.15, pengajar memberikan presensi pada panitia sekaligus mengambil konsumsi. Nah, jadi buat yang pengajar udah ngomong juga bakal dapat konsumsi ya, jadi jangan khawatir gitu, panitia bakal menyediakan. Nah, untuk Ikhwan itu ya tadi ya sama, jadi ngembaliinnya di tempat yang sama tadi pas ngambil presensi gitu, ngambil kertas buat penanda kelompok. Terus jam 8.15 sampai jam 8.45 evaluasi kegiatan dan penutup. Boleh di next.
Nah, ini untuk teknisnya ya, teknis bimbingan yang tadi, yang alur kegiatannya tadi. Untuk yang pertama, pengajar mengkondisikan peserta terlebih dahulu. Lalu pengajar melakukan pembukaan. Nah, pembukaannya itu di pekan pertama bisa diisi dengan perkenalan. Ya, perkenalan dulu aja gitu buat pekan nanti ya, buat minggu ini. Dan pekan berikutnya bisa diisi dengan motivasi atau sharing ilmu mengenai dunia tahfiz, atau bisa juga sharing ilmu 2 hari itu. Jadi itu pembahasannya diserahkan lagi kepada pengajar ya, kepada peserta mau seperti apa gitu. Nah, terus yang ketiga, jika memang waktunya memungkinkan, pengajar boleh mengadakan sesi murojaah terlebih dahulu selama 10-15 menit. Jadi kalau misalnya ada waktu, boleh nih dari pesertanya disuruh murojaah dulu aja. Misalnya udah pertemuan kedua gitu, murojaah untuk hafalan yang disetorkan di pertemuan pertama, boleh banget gitu. Yang penting ada waktu untuk setorannya gitu, setoran dari peserta ke pengajar. Lalu pengajar mempersilahkan peserta untuk menyetorkan hafalannya. Setelah selesai menyetor, lalu mengevaluasi hafalan disetorkan, yaitu panjang pendeknya, hukumannya, tajwid, kelancaran, dan lain-lain, dan memutuskan apakah peserta tersebut bisa lanjut ke hafalan berikutnya atau mengulang. Nah, itu bisa disimak dia dari pengajar, ini layak nggak gitu, karena kan nanti juga di akhir bakal ada imtihannya tadi ya di alur pelaksanaan itu. Jadi harus dari pengajar itu harus teliti gitu dalam menjadi penyetor, itu harus teliti gitu. Terus yang terakhir itu, setelah selesai setoran, pengajar mengevaluasi secara umum kegiatan BTQ dari tersebut dan melakukan penutupan. Ya udah beres, ya udah gitu, dievaluasi dan ditutup. Nah, boleh di next. Nah, ini untuk teknis setorannya ya. Yang pertama, jika sudah siap, peserta menyetorkan hafalan pada pengajar. Hafalan yang disetorkan boleh dimulai dari depan atau di belakang, asalkan harus berurutan. Jadi misalnya ngambil juz 30, nah itu harus berurutan gitu ya. Misalnya dari An-Naba dulu atau dari Anas, itu dikembalikan lagi kepada kesepakatan peserta dan pengajarnya. Asalkan jangan misalnya mulai dari tengah nih, misalnya. Jangan ya. Jadi jelas gitu, juznya juz berapa, suratnya harus surat pertama atau surat terakhir juga boleh ya. Yang penting berurutan. Nah, setelah selesai setoran, ya bentuk holako aja gitu ya. Kembali ke tempat semula. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada tata tertib dari untuk pengajar ya. Yang pertama, pengajar mengisi list kehadiran terlebih dahulu di grup pengajar 1 hari sebelumnya. Ini di grup tuh di online ya, online. Jadi misalnya pengajar ngambil hari Sabtu atau Minggu. Oh iya, tadi belum disebutkan ya di Rondon itu. Jadi untuk pelaksanaannya itu sama ya, BTQ dan BBQ itu sama Sabtu Minggu. Nah, misalnya dari pengajar BTQ ngambil jadi pengajar BBQ juga, boleh ambil hari yang beda gitu. Misalnya BTQ-nya ngambil hari Sabtu, BBQ-nya ambil hari Minggu. Jadi bisa disesuaikan gitu buat waktunya, karena waktunya juga hampir sama gitu ya. Ya beda dikit lah. Nah, jadi nanti untuk pengajar itu list dulu ya untuk kehadiran untuk besok gitu, untuk besoknya. Jadi 1 hari sebelumnya. Nah, terus yang kedua, pengajar itu datang ke Al-Furqan maksimal 30 menit sebelum kegiatan dimulai. Biar nggak ngaret juga ya, dan bisa ada briefing dulu gitu dari panitia ke pengajarnya. Yang ketiga, pengajar itu berpakaian rapi dan menutup aurat. Yang keempat, mengisi presensi pengajar dan peserta. Nanti disediainnya sama panitia. Yang kelima, peserta dianggap hadir jika telah melakukan setoran. Yang keenam, pengajar diperbolehkan izin tidak hadir sebanyak 2 kali. Nah, jadi kalau misalnya mau izin harus benar-benar gitu ya, izinnya karena apa. Dan itu ada batasnya, yaitu 2 kali. Jangan lebih gitu. Karena bisa mungkin konsekuensinya ya nantilah dikasih tahu konsekuensinya. Nah, boleh di next. Nah, lalu ada imtihan ya. Jadi imtihannya itu atau ujian adalah bagian dari rangkaian kegiatan BTQ.
Nah, imtihan ini dilaksanakan jika peserta telah selesai menyetorkan 1 juz hafalan. Imtihan juga dilakukan dengan cara peserta membacakan setoran hafalannya, yaitu tanpa melihat Al-Quran dari awal sampai akhir. Kemudian peserta diberikan 5 pertanyaan sambung ayat, yaitu 3 pertanyaan ya buat sambung ayat, dan tebak surat 2 pertanyaan. Jadi buat peserta gitu ya, nanti buat sistem imtihan itu ya setoran dari peserta pengajar. Dan untuk yang pertama itu peserta menyetorkan dari misalnya juz 30 gitu ya, dari An-Naba sampai Anas. Nah, udah selesai ngebacain gitu ya, udah tanpa lihat Al-Quran dari awal sampai akhir, nanti ada sesi tanya jawab dari pengajar ke peserta, yaitu sambung ayat dan tebak surat. Itu bebas sih, dari pengajar aja ya. Nanti untuk penilaiannya, nanti ada nih penilaiannya. Boleh di next. Nah, ini untuk sistem penilaian imtihannya ya. Nanti dari pengajar boleh diperhatiin gitu ya terkait tajwidnya, ketepatan, kelancaran, dan ada pertanyaan sambung ayat dan tebak suratnya. Jadi untuk kayak untuk kriteria gitu ya, ada kriteria yang juga atau ketentuannya, yaitu sebelum imtihan peserta sudah punya 100 poin. Jadi setiap satu kesalahan maka poin dikurangi 1. Pengetes imtihan oleh pengajar, jika terlalu banyak intinya bisa diinstruksikan ke pengajar lain. Imtihan dilaksanakan pada 2 pekan terakhir BTQ. Jadi untuk yang poin ketiga tuh kalau misalnya si pesertanya gitu ya kebanyakan atau di kelompok itu kelebihan gitu ya, terus waktunya nggak cukup waktu 2 pekan, boleh nih minta tolong ke teman-teman pengajar lainnya. Misalnya ada yang udah selesai imtihan, boleh banget minta tolong. Paling nanti konfirmasi aja ya ke panitia biar bisa di data gitu. Dan untuk imtihannya itu dilaksanakan 2 pekan terakhir BTQ. Jadi nanti bakal ada pemberitahuan juga gitu ya di grup. Misalnya udah waktu imtihan dan kalau misalnya udah ada yang beres, boleh gitu dikasih tahu, ayo imtihan gitu. Tapi itu harus sesuai kriteria dari pengajar juga ya. Maksudnya tadi kan disebutin kayak tajwidnya udah mantap, ketepatan atau kelancarannya udah bagus gitu. Baru bisa dilaksanakan imtihan. Begitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya bagaimana sih jika ada peserta yang ingin imtihan di awal kegiatan? Nah, yang pertama, jika ada peserta yang akan imtihan di awal kegiatan, boleh banget ya. Misalnya udah punya hafalan 30 hafalan satu juz. Nah, boleh nih di-storin ke pengajarnya di imtihan gitu ya, imtihan. Nah, terus pengajar bisa melakukan imtihan di akhir kegiatan. Jadi pengajar itu menerima setoran hafalan terlebih dahulu, baru kemudian imtihan. Yang ketiga, jika ternyata waktu ngajar kurang, pengajar bisa menjadwalkan pelaksanaan imtihan di luar waktu seharusnya. Jadi kan waktu untuk BTQ itu Sabtu Minggu ya, Sabtu atau Minggu. Jadi cuma 1 hari Sabtu misalnya, ngambil hari Sabtu. Nah, kalau misalnya imtihannya nggak cukup, nah bisa ngambil waktu gitu, janjian aja. Dan kegiatannya itu kan harus full offline, jadi disesuaikan aja gitu, misalnya sama waktu teman-teman ada matkul gitu. Misalnya janjian mau hari apa, itu boleh banget, tapi harus offline ya. Lalu yang keempat, jika akan melaksanakan imtihan di luar waktu yang ditentukan, pengajar harus menginformasikan dulu hal tersebut pada panitia. Jadi jangan lupa ya untuk konfirmasinya ke panitia ya, biar didata gitu. Dan biar ada panitia juga perwakilan yang yang hadir gitu ya pas selain waktu kegiatan BTQ. Seperti itu. Boleh di next. Nah, mungkin sudah selesai ya pembahasan dari BTQ. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga paham ya apa yang saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih kepada Kang Geri. Alhamdulillah, sesi pemaparan teknis pelaksanaan BBQ dan BTQ telah selesai. Nah, Akang Tete tentunya masih ada yang ingin kepo atau ada yang ingin ditanyakan terkait BBQ dan BTQ. Untuk itu, kami persilakan untuk bertanya. Bagi Ikhwan, boleh raise hand terlebih dahulu, lalu on mic. Dan bagi Ahwat, boleh bertanya di kolom chat. Untuk sistem tanya jawabnya,
3 pertanyaan terlebih dahulu, baru dijawab. Mungkin kalau ada waktu bisa ada yang bertanya lagi. Silakan kepada Kang Teteh. Sebelumnya untuk Ahwat juga boleh on mic tapi tidak on cam. Pertama ada pertanyaan pertama. Afan, Akang Teteh izin bertanya. Kebetulan kan saya mahasiswa baru, jadi untuk pakaian memakai putih hitam dan kerudung putih. Nah, untuk itu apakah nanti tetap memakai pakaian seperti itu atau bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Baik, bismillah ya, izin menjawab untuk pertanyaan pertama dari Teh Alvina ya. Jadi yang pertama itu Teteh Alvina gitu ya, dan teman-teman yang lain boleh pakai jaster ya. Di sini teman-teman yang 2022 apakah sudah mendapatkan jaster? Sekalian izin bertanya ya. Oh belum. Oke. Karena belum mendapatkan jaster ya, jadi insya Allah nanti dari kami panitia ada beberapa jaket baki gitu ya, beberapa jaket baki yang warna hijau itu bisa dipinjamkan kepada teman-teman pengajar yang dari angkatan 2022. Kemudian untuk alternatif lainnya, teman-teman boleh menggunakan jaket yang teman-teman miliki gitu ya, yang kiranya pantas gitu ya untuk dipakai sebagai pengajar BBQ gitu. Kayak gitu. Jadi supaya
tertutup aja baju warna putihnya. Biasanya akhwat-akhwat ada lah ya untuk baju seperti itu, dan yang ikhwan juga. Atau pakai jas yang lain supaya menutupi baju putihnya kayak gitu, supaya tidak terlalu dianggap sebagai peserta gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ya Kang, apakah sudah terjawab Teh Alvina? Sudah, Kang. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Di kolom chat saya langsung bacakan aja mungkin ya Kang. Kang Syafiq. Boleh Kang, silakan. Izin bertanya Kang, ini berarti kegiatan BBQ-BTQ-nya dipangkas jadi 6 pertemuan ya, karena selama 2 semester kemarin ketika online ada 10 pertemuan. Berarti berdasarkan silabus tadi materinya jadi lebih padat ya Kang? Ya, betul. Jadi untuk pelaksanaan BBQ pada semester ini dipangkas menjadi 6 pertemuan, karena sesuai dengan arahan dari UPI-nya sendiri gitu ya, untuk pelaksanaannya itu jangan terlalu lama gitu. Nah sebetulnya bisa jadi lebih singkat juga gitu ya. Dari pelaksanaan itu sebenarnya kita harus mengikuti tutorial, cuman karena terlalu singkat jadinya kita lebihkan beberapa pertemuan untuk pelaksanaan BBQ ini, sehingga insya Allah kedepannya sampai dengan 6 pertemuan seperti itu ya Kang Raihan. Selanjutnya mungkin ya dari Teh Dewi. Oh ya, sudah terjawab belum ya Kang tadi? Kang Raihan. Sudah Kang, terima kasih. Baik, sama-sama Kang. Selanjutnya dari Teh Dewi, apabila pengajar dan peserta BBQ ada kendala untuk melakukan kegiatan secara offline, apakah boleh melakukan kegiatan secara daring? Oke, jadi untuk pelaksanaan BBQ ini wajibnya itu yang offline 6 kali pertemuan. Nah, untuk pelaksanaan online itu mungkin sebagai kegiatan tambahan yang tadi disarankan mungkin ya, bisa yang tadi disarankan dilakukan di hari lain misalnya, supaya lebih mantap lagi pembinaannya. Nah, nanti kalau yang nggak bisa hadir pesertanya lagi di luar kota atau gimana, itu mungkin boleh ikut ini ya, boleh ikut yang online yang mungkin nanti diadakan sama pengajarnya. Tapi insya Allah mungkin untuk ini akan kami bahas juga ya terkait pelaksanaan online bagi yang tidak bisa hadir, karena memang ada beberapa mahasiswa yang terkendala gitu ya, ada beberapa kegiatan yang wajib banget nggak bisa hadir ke UPI, jadinya mereka meminta online. Mungkin nanti akan dibahas selanjutnya ya. Tapi untuk diperjelas lagi gitu ya, untuk yang wajibnya itu yang 6 pertemuan, kemudian disarankan untuk melakukan pertemuan selain yang 6 pertemuan tadi yang wajib. Gitu ya, mungkin boleh lewat Zoom, secara online, atau secara offline bisa ketemuan di Al-Furqan atau dimanapun itu gitu ya. Kayak gitu. Tujuannya apa? Tadi tujuannya untuk lebih memantapkan lagi proses pembelajaran Al-Qur'annya. Seperti itu ya. Teh Dewi, sorry. Gimana Teh Dewi? Sudah terjawab? Baik. Selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya ada dari Kang Maksur ya. Izin bertanya, mulai ngajarnya dari kapan Kak? Nah, insya Allah untuk pengajaran itu dilakukan pada tanggal 15 Oktober ya, pada minggu ini di hari Sabtu dan di hari Ahad tanggal 16 Oktober. Dan pembagian modul, pengenalan, dan briefing bagi pengajar akan dilakukan kapan? Nah, sesuai dengan tadi yang yang sudah saya jelaskan gitu ya. Untuk pembagian modul yang pertama itu nanti akan dilakukan ketika briefing di hari Sabtu atau di hari Ahad. Yang pengajar hari Sabtu berarti nanti akan dibagikan modul hari Sabtu. Untuk pengajar yang di hari Ahad nanti akan dibagikan modul pada hari Ahad ketika briefing ya. Untuk pengenalan dan briefing, nah untuk pengenalan ini ya sedang dijelaskan, dan briefing nanti pukul 7 ya, pukul 7 sampai dengan pukul 7.15. Jadi Akang dan Teteh sebelum briefing, sebelum pukul 7 sudah ada di UPI gitu ya. Kayak gitu. Gimana Kang Maksur, apakah sudah terjawab? Dari Kang Maksur ya tadi. Baik. Selanjutnya
dari Teh Putri. Assalamualaikum, izin bertanya untuk yang diajarkannya itu anak usia dari berapa ya Teh? Oh baik, mungkin ini dari pengajar BTQ ya. Boleh dijawab Kang Gary. Ya, yang sebentar. Untuk yang diajarkan itu anak usia dari berapa? Ya, Kang Teteh. Yang di diajar maksud BTQ gitu, yang mengikuti BTQ pesertanya. Itu bukan sih, Kang? Ya, Kalau yang saya pahamin itu mungkin seusia kita gitu ya. Yang di bawah kita mungkin kalau dari IPAI mungkin bakal ngajar BTQ dari anak-anak yang dua-dua yang baru masuk, atau anak mungkin anak 21 yang belum lulus dari tes bacaannya yang BTQ, mengikuti BTQ gitu. Karena BTQ itu sistemnya nggak wajib, kayak maksudnya itu jadi yang pesertanya itu kan nggak wajib mengikuti gitu ya, tapi kita apa namanya itu pesertanya itu yang telah tes bacaan Quran gitu. Jadi pemilihan kriterianya juga kan lebih lebih apa namanya itu lebih intensif gitu ya. Jadi yang sudah lulus tes baca Al-Quran gitu. Mungkin bukan anak 22 ya, tapi mungkin bisa anak 21 dan anak 20 yang mengikuti BTQ gitu. Jadi mengikuti sama yang tadi gitu, telah lulus tes baca Al-Quran atau belum. Seperti itu sih. Mungkin dari Kang Angga tambah. baik. Jadi untuk usianya itu usia sekitar 19 tahun berapa ya? Maba-maba itu biasanya umur berapa ya? 19 tahun ya? 19 atau 20 tahun lah ya. Kayak gitu, Iya. Teh Putri. Mahasiswa baru gitu ya. Oke, gimana Teh Putri, sudah terjawab? Baik, lanjut ya kepada Teh Naila. Afwan izin bertanya, apakah materi yang disampaikan per minggunya itu harus sesuai dengan yang di silabus atau boleh menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman yang diajarkan menyerap materinya? Baik, ini silabus itu sebagai acuan gitu ya, sebagai acuan untuk teman-teman pengajar supaya nggak bingung gitu, aduh sekarang bahas apa ya gitu kan. Nah, jadi adanya silabus itu sebagai acuan teman-teman melaksanakan bimbingan. Nah, kalau misalkan nanti ketika pelaksanaannya ternyata pesertanya sulit untuk memahami apa yang disampaikan, maka boleh pelan-pelan saja gitu ya. Pelan-pelan saja, mungkin sekarang bahas apa dulu sampai mungkin dominan yang paham daripada yang nggak paham gitu ya. Nah itu kalau misalnya dominan udah paham, itu dilanjutkan aja dengan materi selanjutnya. Tapi kalau misalnya dominannya belum paham, ya itu dilanjutkan aja dengan materi yang belum paham itu gitu ya. Jadi fleksibel tapi diharapkan sesuai dengan silabus. Seperti itu Teh Naila. Ada yang ada cukup terjawab atau belum ya? Baik. Lanjut ya, yang terakhir selanjutnya dari Teh Syifa ya. Izin bertanya, imtihan itu peserta menyetorkan hafalannya dari awal sampai akhir, berarti terhitung 2 kali. Oh, ini BTQ ya, Kang Gary, mangga. Oke, siap Bang. Bismillah, izin bertanya. Imtihan itu peserta menyetorkan hafalan dari awal sampai akhir, berarti terhitung 2 kali setelah yang sama awal. Atau bagaimana kalau misal waktu pelaksanaannya BTK ini sudah sampai akhir dan peserta belum beres suaranya, maka harus dibereskan terlebih dahulu atau bagaimana? Ya, jadi untuk peserta itu yang pertama itu ya yang 2 kali setoran sama yang awal itu ya terhitung dari awal gitu untuk imtihannya ya, untuk pelaksanaan imtihannya. Nah, terus kalau misalnya waktu pelaksanaan BTK-nya itu sudah sampai akhir dan belum beres, jadi untuk satu juz itu nggak ada kayak paksaan dari panitia ya, para pengajar atau peserta. Jadi kayak nggak harus misalnya harus beres nih 6 kali pertemuan itu beres satu juz gitu ya dalam 6 kali pertemuan, enggak gitu. Tapi ini mah sebagai apa ya? Mungkin sebagai tujuan dari
panitia juga gitu ya, pengennya ada yang imtihan gitu ya, ada yang imtihan biar ya bagus aja gitu kalau ada yang imtihan gitu ya, lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang sampai 1 juz ya nggak apa-apa gitu. Jadi tidak harus memaksakan harus 1 sampai 1 juz. Terus kalau misalnya belum beres setorannya maka harus dibereskan dulu terlebih dahulu atau bagaimana. Ya kalau misalnya sampai akhir belum beres, ya seadanya aja gitu. Misalnya beresnya cuma 1,5 juz, ya berarti di data sampai 1/2 juz gitu. Atau beresnya 2 juz, 3 juz ya segitu gitu. Jadi imtihan itu kan maksimal udah 1 juz baru imtihan kayak gitu. Kalau belum ya nggak apa-apa. Kayak gitu aja sih teh. Dari Teh Siva gimana nih? Sudah terjawab pertanyaannya? Oke, siap. Terima kasih kembali. Baik, kami kembalikan kepada Kang MC ya. Kepada Kang Tete yang lainnya yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tadi itu ada yang raise hand, Kang. Kang Muhammad Irsyad mungkin bakal jadi nanya nggak? Tadi itu raise hand. Kepada itu Kang Raihan, dipersilakan bertanya. Iya, terima kasih Kang. Izin bertanya lagi Kang. Untuk dress code tadi disinggung tentang jaket ya. Kalau misalnya pakai jas alma mater boleh nggak Kang? Ya, boleh Kang Raihan langsung dijawab aja mungkin ya. Boleh Kang Raihan dipakai untuk gesternya. Oh iya, oke terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Bagi teman-teman yang 2022 mungkin ya yang belum ada jester, dari kami menyediakan beberapa jaket baki gitu ya. Jumlahnya terbatas, jadi mungkin nanti ada beberapa yang dapat, ada beberapa yang enggak. Nah, yang enggak dapat gitu ya, nanti boleh menggunakan jaket atau misalnya jas lain gitu ya, yang dimilikinya supaya tujuannya itu yang baju putihnya bisa ketutupan aja gitu ya, supaya tidak terlihat seperti peserta gitu ya, seperti itu. Baik, mungkin KMC-nya sedang nge-lag mungkin ya jaringannya. Jadi langsung jawab aja ya. Ada pertanyaan dari Teh Putri ya. Kalau misalkan ada halangan atau tidak dapat berhadir, apakah ada penggantinya? Oh, ini untuk pengajar BTQ, Kang Gary. Mungkin boleh dijawab sama Kang Gary. Ya, Punten. Mungkin nanti konfirmasi dulu aja ya kalau misalnya halangan hadirnya kenapa. Misalnya di hari
di hari Sabtu nggak bisa gitu ya, misalnya ngambil hari Sabtu berhalangan hadirnya karena apa gitu ya dari pengajar sehingga nggak bisa. Kan kalau misalnya ada penggantinya itu belum bentar. Ya, ya paling nanti konfirmasi dulu aja ya berhalangan hadirnya kenapa. Untuk ada penggantinya, insya Allah nanti dari panitia ada gitu ya, ada penggantinya untuk pengajar. Yang penting konfirmasi dulu aja sih ke panitia biar tahu gitu ya kelompok berapa dan lain-lainnya. Ini ada pertanyaan lagi Kang, kan langsung jawab aja. Oh ya, ini dari Teh siapa teh? Yang nanya tuh Teh Putri ya, udah terjawab belum Teh? Boleh di chat aja di kolom chat ya. Nah, terus ada pertanyaan juga untuk memastikan lagi untuk dress code-nya itu bebas kan ya? Tidak harus menggunakan jaket Ahmed. Ya bebas Teh. Yang penting ini Teh atau Kang ya? Ya Kang atau Teh gitu. Yang penting sopan gitu ya, sopan dan menutup aurat. Itu aja sih. Oke, saya balikan lagi. Kalau ada yang mau bertanya langsung chat aja ya. Atau raise hand. Oke. Jadi mungkin sedikit mungkin ya. Jadi untuk dress code itu bebas ya bagi teman-teman pengajar. Nah, karena ada pengajar yang dari mahasiswa 2022 yang mana mereka itu mengikuti tutorial gitu ya. Jadi supaya tidak membawa dua pakaian, jadi lanjut apa namanya itu baju putihnya itu tertutup sama jaket gitu. Nah, untuk teman-teman yang bukan dari mahasiswa 2022 itu bebas pakaiannya seperti itu. Oke, mungkin langsung dijawab saja mungkin ya. Untuk tanggal merah gitu ya, apakah tetap diadakan proses belajarnya? Nah, nanti mungkin ini bisa diinformasikan selanjutnya ya, karena ada apa biasanya tuh ada kebijakan-kebijakan gitu ya. Kalau misalnya nanti diliburkan, ya berarti libur. Untuk misalkan nanti ternyata dari panitianya libur, melanjutkan, berarti nanti melanjutkan gitu, dilanjutkan pembelajarannya. Nanti akan diinformasikan insya Allah untuk tanggal-tanggal atau misalnya hari-hari libur gitu ya. Seperti itu Teh Putri. Insya Allah ada informasi selanjutnya. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Alhamdulillah sesi pemaparan teknis Alhamdulillah Q&A terkait BBQ dan BTQ telah selesai. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terkait pelaksanaan BBQ dan BTQ. Selanjutnya jika Kang Teteh masih ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya di grup pengajarnya atau bisa PC ke CP-nya atau bisa juga ke admin grup pengajar. Acara selanjutnya yakni sesi dokumentasi. Untuk akang-akang sekalian yang bisa on cam dipersilakan untuk on cam. Yuk, boleh akang-akang yang ganteng-ganteng ya, boleh on cam, mau didokumentasikan.
Baik. Untuk dokumentasinya aba-aba dari saya mungkin ya. Oke. Kepada operator mungkin boleh di stop share dulu supaya terlihat semuanya. Baik. Slide pertama 1, 2, 3. Yang akhwat mungkin boleh ya dikasih reaksi ya, reaction ya. Nah, kayak gitu. Atau ya boleh. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Oke, slide kedua. Slide kedua 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan lagi kepada MC. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Kang Angga. Kepada Kang Angga dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita beristighfar dulu sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kang MC. Terima kasih kepada Kang Angga. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup acara sosialisasi pengajar BBQ dan BTQ ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Syafiq Mazib Al-Faruq mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Akang Teteh, dan juga saya memohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam memandu jalannya acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman pengajar boleh meninggalkan ruang Zoom. Oke, kita tunggu dulu. Kayaknya ada yang keluar dari panitianya. Saya stop.